Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batinu Iqbal Sanjaya dengan NIM 120 30 300 30. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama, pertemuan ke-9 membahas tentang sejarah konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Indonesia mengenal konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan bentuk konstitusi tertulis yang mengatur sistem politik dan hukum. Terbentuknya konstitusi di Indonesia berawal dengan adanya janji kolonialisme Jepang yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Konstitusi ini dibuat oleh lembaga yang berwenang di dalam sebuah negara. Lembaga yang berwenang untuk membuat Undang-Undang Dasar 1945 adalah DPR. Konstitusi pada umumnya berisi hal-hal yang mendasar, yaitu aturan atau norma dasar yang diakali sebagai pedoman pokok bernegara. Meskipun konstitusionalisme negara berbeda-beda, namun pada dasarnya mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Pada pertemuan ke-10, kita membahas mengenai terbentuknya konstitusi. Ada 3 proses pembentukan konstitusi. Yang pertama, pemberian atau dalam bahasa Inggris given, yang dimana raja memberikan kepada warganya suatu undang-undang dasar. Kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu, dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Yang kedua, secara sengaja atau on purpose. Proses pembentukan konstitusi ini adalah konstitusi yang sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan juga petinggi-petinggi negara dengan atas kesadaran mereka masing-masing. Konstitusi ini dibuat dan dipersiapkan ketika akan mendirikan sebuah negara. Salah satu negara yang menganut proses pembentukan on purpose adalah Amerika Serikat, yang disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada 1 Maret 1781 dan disahkan pada 17 September 1787. Pembuatan suatu undang-undang dasar dilakukan setelah negara itu didirikan. Selanjutnya dengan cara revolusi. Pemerintah baru terbentuk sebagai hasil revolusi membuat suatu undang-undang dasar yang kemudian mendapat persetujuan rakyat, atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan suatu musyawarah yang akan menetapkan undang-undang dasar itu. Selanjutnya pertemuan ke-11 membahas mengenai konstitualisme dan negara. Secara sederhana, konstitusi merupakan kumpulan peraturan di dalam negara yang mengatur tentang hubungan antara pemukim dengan warga negaranya, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi negara itu sendiri. Adapun menurut K.C. Weir, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu pelosok yang berupa kumpulan gaya yang membentuk serta mengelola pemerintahan negara. Konstitualisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Esensi paham konstitusionalisme terbagi menjadi 3. Yang pertama, paham konstitusionalisme yang memuat. Yang kedua, berbasis pada kesepakatan umum. Yang ketiga, sebagai komponen integral dari pemerintahan demokratis. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Pertemuan ke-12 membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Konstitusi Madinah merupakan terjemahan dari kata Safihah al-Madinah, yaitu pasal-pasal tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengikat dan mengatur masyarakat Madinah secara keseluruhan tanpa membedakan agama, suku, ataupun ras. Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam, tepatnya sekitar tahun 622 Masehi. Piagam ini adalah piagam tertulis pertama. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad dan wakil-wakil penduduk kota Madinah.
Ketatanegaraan modern dimulai sejak adanya pengundangan dalam bentuk Undang-Undang Dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Amerika Serikat pada tahun 1787 dan Deklarasi Perancis tentang hak-hak asasi manusia dan warga negara. Kedua naskah tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap negara-negara lainnya. Diundangkannya undang-undang tertulis banyak mempengaruhi dan memberikan wawasan tentang perlunya undang-undang dasar sebagai konstitusi yang harus dimiliki oleh setiap negara di dunia. Akan tetapi, ada sebagian kecil negara yang tidak memiliki undang-undang dasar secara tertulis, seperti Inggris. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Inggris tidak memiliki konstitusi, karena sesuai dengan zaman modern, konstitusi biasa lahir dari adanya kebiasaan yang timbul dari praktik ketatanegaraan. Selanjutnya, pada pertemuan ke-13 membahas tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi, yaitu yang pertama, hukum. Hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat. Yang kedua, politik. Pendekatan dari aspek politik meliputi pernyataan hukum sebagai produk politik yang merupakan kristalisasi dari proses politik. Yang kedua, hubungan hukum dengan kekuasaan. Selanjutnya, moral. Fouls Colton mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Yang dimaksud teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka, sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Selanjutnya, pada pertemuan ke-14, sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Sejarah ketatanegaraan Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem pra-kemerdekaan, yang kedua, sistem pasca kemerdekaan, dan yang ketiga, sistem era reformasi. Selanjutnya, yang terakhir, pertemuan ke-15 membahas mengenai kewarganegaraan. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diaspora atau masyarakat Indonesia di luar negeri adalah emigrants dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Mungkin cukup sekian review singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.